Aku baru sadar HP ibu mertuaku tertinggal di rumahku. Saat aku mau mengembalikannya tiba-tiba HP-nya berdering dan muncul foto kontak suamiku, seorang pilot yang meninggal 2 tahun lalu. Saat ku buka pesannya, jantungku serasa mau berhenti. Ternyata suamiku masih hidup dan sudah menikahi gadis lain. Kehidupan yang tenang. Pagi itu matahari baru saja muncul dari balik deretan gedung kota ketika Alia Maheswari membuka jendela apartemen kecilnya. Udara pagi yang sejuk masuk perlahan, membawa aroma hujan semalam yang masih tersisa di jalanan. Alia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya seperti yang selalu ia lakukan setiap pagi selama 2 tahun terakhir. Di dinding ruang tamu, sebuah foto besar masih tergantung rapi. Foto itu memperlihatkan dirinya berdiri di samping seorang pria tampan berseragam pilot. Senyuman mereka terlihat begitu bahagia, seolah dunia saat itu hanya milik mereka berdua. Pria itu adalah Raka Pradipta, suaminya. Atau setidaknya, pria yang pernah menjadi suaminya sebelum tragedi itu terjadi. 2 tahun lalu, dunia Alia runtuh ketika kabar kecelakaan pesawat yang dipiloti Raka tersebar di berita. Pesawat itu hilang dari radar di tengah cuaca buruk dan dinyatakan jatuh di lautan. Tidak ada korban yang ditemukan, tetapi semua orang mengatakan peluang selamat hampir tidak ada. Hari itu menjadi hari paling kelam dalam hidup Alia. Selama berbulan-bulan ia tidak bisa menerima kenyataan. Ia sering duduk berjam-jam di ruang tamu hanya menatap foto Raka, berharap suatu saat pria itu akan membuka pintu dan berkata semuanya hanyalah kesalahpahaman. Namun waktu terus berjalan. Perlahan Alia belajar berdiri kembali. Kini ia menjalani kehidupan yang sederhana namun tenang. Ia bekerja di sebuah perusahaan kecil di pusat kota, menjalani rutinitas seperti kebanyakan orang. Pagi bekerja, sore pulang, dan malam dihabiskan dengan membaca atau menonton film sendirian. Meski hidupnya tampak baik-baik saja, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang dari hatinya. Rasa rindu. Kadang-kadang, ketika melihat pesawat melintas di langit, hatinya terasa sesak. Ingatannya kembali pada malam-malam ketika Raka pulang dari penerbangan, masih mengenakan seragam pilotnya yang rapi. Raka selalu datang dengan senyum lelah namun hangat. "Aku pulang," katanya dulu setiap kali membuka pintu. Kalimat sederhana itu selalu membuat hati Alia terasa lengkap. Namun sekarang, suara itu hanya tinggal kenangan. Alia berjalan menuju dapur kecilnya dan menyiapkan secangkir kopi. Sambil menunggu air mendidih, matanya tanpa sadar kembali melirik foto di ruang tamu. Ia tersenyum tipis. "Aku harap kamu baik-baik saja di sana," bisiknya pelan. Ia sudah mencoba menerima kenyataan bahwa Raka telah pergi. Ia sudah mencoba melanjutkan hidup seperti yang mungkin diinginkan pria itu. Tetapi di dalam hatinya yang paling dalam, Alia masih menyimpan satu keyakinan kecil yang sulit dijelaskan. Keyakinan bahwa cinta yang pernah mereka miliki tidak mungkin berakhir begitu saja. Pagi itu terlihat seperti hari biasa. Tenang. Sederhana. Tidak ada yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Alia sama sekali tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, hidupnya akan berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah rahasia besar dari masa lalunya perlahan mulai mendekat. Rahasia yang akan menghancurkan semua yang ia percayai selama 2 tahun terakhir. Kenangan yang tak hilang. Malam selalu menjadi waktu yang paling sunyi bagi Alia. Setelah seharian bekerja dan berusaha terlihat kuat di hadapan orang lain, ia akhirnya kembali ke apartemen kecilnya yang terasa begitu sepi. Lampu ruang tamu menyala redup, menciptakan suasana hangat namun juga menyimpan kesunyian yang dalam. Alia meletakkan tasnya di sofa lalu berjalan perlahan menuju rak kecil di sudut ruangan. Di sana tersimpan sebuah kotak kayu yang sudah 2 tahun selalu ia jaga dengan hati-hati. Kotak itu berisi kenangan. Ia membuka tutupnya dengan pelan. Di dalamnya terdapat beberapa foto lama, tiket perjalanan,
dan sebuah jam tangan yang dulu sering dipakai Raka. Alia mengambil salah satu foto. Foto itu diambil di bandara, beberapa bulan setelah mereka menikah. Dalam foto itu, Raka berdiri dengan seragam pilotnya yang rapi, sementara Alia berdiri di sampingnya dengan senyum bahagia. Tangan Raka memeluk bahunya dengan hangat. Alia tersenyum kecil saat melihatnya. Selalu seperti ini, gumamnya pelan. Raka memang selalu terlihat percaya diri dalam setiap foto. Matanya tajam namun lembut ketika melihat Alia, seolah-olah dunia di sekitarnya tidak lagi penting. Alia masih ingat jelas hari itu. Raka baru saja selesai dari penerbangan panjang. Namun begitu melihat Alia menunggunya di bandara, wajah lelahnya langsung berubah cerah. "Aku paling suka kalau kamu datang menjemput," kata Raka waktu itu sambil tertawa. "Kenapa?" tanya Alia penasaran. "Karena setiap kali aku mendarat, hal pertama yang aku lihat adalah orang yang paling aku cintai." Kenangan itu membuat hati Alia terasa hangat sekaligus perih. Ia menatap foto itu lebih lama. 2 tahun sudah berlalu sejak kecelakaan pesawat yang merenggut kehidupan Raka. Setidaknya itulah yang semua orang percaya. Namun bagi Alia, kenangan tentang pria itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu melihat kembali foto-foto lama mereka. Bukan karena ia ingin terjebak dalam masa lalu, tetapi karena kenangan itu adalah satu-satunya hal yang masih membuatnya merasa dekat dengan Raka. Kadang ia bahkan berbicara pada foto itu, seolah Raka masih bisa mendengarnya. "Kamu pasti masih terbang tinggi di sana," bisiknya pelan suatu malam. Alia selalu percaya satu hal tentang suaminya. Raka adalah pria yang sangat mencintainya. Selama mereka bersama, Raka tidak pernah sekalipun membuatnya meragukan perasaannya. Ia selalu melindungi Alia, selalu memastikan istrinya merasa aman dan bahagia. Bahkan di hari terakhir sebelum penerbangannya yang naas itu, Raka masih sempat mengirim pesan singkat. "Tunggu aku pulang. Kita akan makan malam bersama." Pesan itu masih tersimpan di ponsel Alia sampai sekarang. Ia tidak pernah menghapusnya. Karena bagi Alia, pesan itu adalah bukti bahwa cinta Raka padanya benar-benar nyata. Alia menutup kotak kayu itu perlahan lalu memeluknya sebentar. Di luar jendela, lampu kota mulai meredup satu persatu. Malam semakin sunyi. Namun di dalam hati Alia, kenangan tentang Raka masih hidup dengan jelas, seolah waktu tidak pernah benar-benar memisahkan mereka. Ia tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, semua kenangan yang selama ini ia percaya akan berubah menjadi sebuah misteri besar. Sebuah kebenaran yang akan membuatnya mempertanyakan segala hal tentang pria yang selama ini ia cintai. Hari yang tak terduga. Pagi itu berjalan seperti biasa bagi Alia Maheswari. Setelah bersiap-siap untuk berangkat kerja, ia duduk sebentar di ruang tamu sambil menikmati secangkir kopi hangat. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela apartemennya, membuat ruangan kecil itu terasa lebih hidup. Hari itu sebenarnya tidak berbeda dari hari-hari lainnya. Namun sesuatu yang tak terduga tiba-tiba terjadi. Tepat ketika Alia hendak mengambil tasnya, suara bel pintu terdengar. Alia sedikit terkejut. Ia jarang sekali menerima tamu pagi-pagi seperti ini. Dengan langkah pelan ia berjalan menuju pintu, lalu membukanya. Di depan pintu berdiri seorang wanita yang wajahnya sangat ia kenal. Itu adalah ibu mertuanya. Alia langsung tersenyum hangat meskipun hatinya sedikit terkejut melihat kedatangan mendadak itu. "Ibu," ucapnya lembut. Wanita itu membalas dengan senyum tipis, meski terlihat sedikit gugup. "Alia, maaf datang tiba-tiba," katanya. Alia segera mempersilakan wanita itu masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana namun rapi. Alia buru-buru menyiapkan minuman untuk tamunya. "Alia hanya punya kopi atau teh, Bu," katanya sambil meletakkan cangkir di meja. "Teh saja tidak apa-apa," jawab wanita itu. Beberapa saat mereka berbincang ringan.
Pembicaraan mereka tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Wanita itu menanyakan pekerjaan Alia, kesehatannya, dan bagaimana ia menjalani hidup belakangan ini. Alia menjawab semuanya dengan tenang. Sekarang sudah lebih baik, Bu. Alia sudah terbiasa menjalani semuanya, katanya pelan. Wanita itu mengangguk, namun sorot matanya terlihat aneh. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi ditahan. Beberapa kali ia terlihat melirik ponselnya di atas meja. Suasana percakapan terasa sedikit canggung. Setelah beberapa menit, wanita itu tiba-tiba berdiri. Alia, ibu harus pergi sekarang, katanya terburu-buru. Alia sedikit heran. Cepat sekali. Bu? Baru saja datang, katanya. Wanita itu terlihat gelisah. Ia mengambil tasnya dengan cepat. Iya, ibu ada urusan yang harus segera diselesaikan. Nada suaranya terdengar tidak seperti biasanya. Alia tidak ingin membuatnya tidak nyaman, jadi ia hanya mengangguk. Baik, Bu. Hati-hati di jalan. Wanita itu berjalan menuju pintu dengan langkah cepat. Bahkan sebelum Alia sempat mengantarnya sampai luar, ia sudah bergegas turun menuju parkiran. Alia berdiri di ambang pintu beberapa saat, memperhatikan kepergian wanita itu dengan perasaan aneh. Ada apa ya? Gumamnya pelan. Biasanya ibu mertuanya tidak pernah datang hanya untuk berbincang sebentar seperti itu. Namun Alia mencoba tidak terlalu memikirkannya. Ia kembali masuk ke dalam apartemen dan bersiap melanjutkan aktivitasnya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa sesuatu tertinggal di ruang tamunya. Sebuah benda kecil yang sebentar lagi akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Sebuah ponsel yang tertinggal di atas meja. Ponsel yang tertinggal. Hari itu Alia menjalani aktivitasnya seperti biasa. Setelah ibu mertuanya pergi dengan tergesa-gesa pagi tadi, ia langsung bersiap dan berangkat bekerja. Pikirannya sempat bertanya-tanya tentang sikap wanita itu yang terlihat sedikit gelisah. Tetapi kesibukan kantor membuat Alia perlahan melupakan hal tersebut. Sepanjang hari ia tenggelam dalam pekerjaan. Berkas-berkas menumpuk di mejanya, dan beberapa rapat kecil membuat waktu terasa berjalan begitu cepat. Tanpa terasa, matahari mulai turun dan langit di luar jendela kantor berubah menjadi jingga. Saat jam kerja selesai, Alia segera pulang ke apartemennya. Begitu pintu apartemen terbuka, suasana sunyi langsung menyambutnya. Ia melepas sepatu, menaruh tas di sofa, lalu berjalan menuju dapur kecil untuk mengambil air minum. Namun ketika ia kembali ke ruang tamu, pandangannya tertuju pada sesuatu di atas meja. Sebuah ponsel. Alia berhenti melangkah. Ia menatap benda itu dengan sedikit bingung. Perlahan ia mendekat, lalu mengambil ponsel tersebut. Begitu melihat casingnya, Alia langsung mengenalinya. Itu adalah ponsel milik ibu mertuanya. Ya ampun, gumam Alia pelan. Baru sekarang ia sadar bahwa ponsel itu tertinggal sejak pagi tadi. Ia mencoba mengingat kembali kejadian beberapa jam sebelumnya. Saat ibu mertuanya terburu-buru pergi, wanita itu memang terlihat sangat tergesa-gesa. Mungkin karena itulah ia tidak menyadari bahwa ponselnya tertinggal di atas meja ruang tamu. Alia memutar ponsel itu di tangannya. Pantas saja tadi terlihat gelisah, pikirnya. Tanpa ponsel, tentu akan sulit menghubungi siapapun. Alia sempat berpikir untuk langsung mengembalikannya malam itu juga. Namun hari sudah mulai gelap, dan ia juga tidak tahu apakah ibu mertuanya masih berada di rumah atau sedang keluar. Ia lalu memutuskan untuk mengembalikannya besok pagi. Besok saja aku antar, katanya pada dirinya sendiri. Alia meletakkan ponsel itu kembali di atas meja ruang tamu. Namun setelah beberapa langkah menuju dapur, ia kembali berhenti dan menoleh ke arah ponsel itu. Entah mengapa, ada perasaan aneh yang muncul di hatinya. Mungkin karena sikap ibu mertuanya yang terlihat begitu gugup pagi tadi. Namun Alia segera menggelengkan kepala,
mencoba menyingkirkan pikiran yang tidak perlu. Tidak usah berpikir macam-macam, gumamnya pelan. Ia kembali melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Alia sama sekali tidak tahu bahwa ponsel kecil yang kini tergeletak tenang di atas meja itu menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang selama 2 tahun tersembunyi dari dirinya. Dan hanya tinggal menunggu satu hal kecil terjadi. Sebuah panggilan telepon yang akan mengubah segalanya. Telepon misterius. Keesokan paginya, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari yang masuk dari jendela membuat apartemennya terasa hangat dan tenang. Ia mengingat kembali rencananya untuk mengembalikan ponsel ibu mertuanya yang tertinggal. Setelah mandi dan bersiap, Alia berjalan menuju ruang tamu. Di atas meja masih tergeletak ponsel yang semalam ia temukan. Benda kecil itu tampak biasa saja, tetapi entah mengapa Alia masih merasakan perasaan aneh setiap kali melihatnya. Ia mengambil ponsel itu dan memasukkannya ke dalam tas. Sekalian saja aku antar sebelum berangkat kerja, gumamnya. Alia mengambil kunci apartemen lalu berjalan menuju pintu. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba suara getaran terdengar dari dalam tasnya. BZZTT. BZZTT. Alia berhenti. Ponsel itu berdering. Ia segera membuka tasnya dan mengeluarkan ponsel tersebut. Layar ponsel menyala terang, menampilkan panggilan masuk. Namun saat mata Alia melihat layar itu, tubuhnya langsung membeku. Di layar ponsel muncul sebuah foto. Foto seorang pria dengan seragam pilot. Wajah itu sangat familiar. Terlalu familiar. Napas Alia terasa tertahan di tenggorokannya. Matanya membelalak tidak percaya. Itu tidak mungkin, bisiknya pelan. Di layar ponsel itu terpampang jelas foto Raka Pradipta, suaminya. Pria yang selama 2 tahun terakhir ia yakini telah meninggal dalam kecelakaan pesawat. Foto itu bahkan adalah foto yang sangat ia kenal. Foto lama Raka dengan seragam pilotnya yang rapi. Wajahnya tersenyum percaya diri seperti biasa. Tangan Alia mulai bergetar. Jantungnya berdetak sangat cepat. Tidak. Ini pasti hanya kebetulan, pikirnya mencoba menenangkan diri. Mungkin saja itu orang lain yang memiliki nama sama. Namun ketika ia melihat nama kontak yang muncul tepat di bawah foto itu, darah di wajah Alia seolah langsung menghilang. Nama itu tertulis jelas. Raka. Tanda hati kecil di samping nama itu membuat jantung Alia semakin berdebar tidak karuan. Tangannya gemetar hebat. Selama 2 tahun, ia menangisi kematian pria itu. Selama 2 tahun, ia mencoba menerima bahwa Raka tidak akan pernah kembali. Namun sekarang, foto pria itu muncul di layar ponsel ibu mertuanya. Panggilan itu terus berdering. BZZTT. BZZTT. Alia berdiri membeku di ruang tamunya, menatap layar ponsel itu seolah sedang melihat sesuatu yang mustahil. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan yang membingungkan. Apakah ini hanya nomor lama yang masih tersimpan? Apakah seseorang menggunakan nomor itu? Atau ada kemungkinan lain yang jauh lebih menakutkan? Panggilan itu akhirnya berhenti. Layar ponsel kembali gelap. Namun jantung Alia masih berdetak keras. Ia menatap ponsel itu dengan napas tidak teratur. Di dalam hatinya muncul satu pertanyaan yang membuat tubuhnya terasa dingin. Jika Raka sudah meninggal 2 tahun lalu siapa yang baru saja menelepon? Pesan yang menghancurkan. Alia masih berdiri di ruang tamunya dengan ponsel di tangan. Napasnya belum juga kembali normal setelah melihat panggilan yang barusan masuk. Pikirannya terasa kacau. Seolah semua logika yang selama ini ia percaya mulai runtuh. Perlahan ia menatap layar ponsel itu lagi. Layar kini sudah gelap, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun jantung Alia masih berdebar keras. Tangannya mulai berkeringat. Tidak, ini pasti hanya kesalahpahaman, gumamnya mencoba meyakinkan diri.
Dengan ragu, ia menekan tombol untuk membuka layar ponsel tersebut. Untungnya ponsel itu tidak terkunci. Begitu layar menyala, beberapa notifikasi langsung muncul. Salah satunya adalah pesan baru. Pesan dari kontak yang sama dengan panggilan tadi. Nama itu kembali muncul di layar. Raka. Alia menelan ludah dengan susah payah. Tangannya terasa semakin gemetar. Selama 2 tahun ia mencoba menerima kenyataan bahwa pria itu sudah tiada. Ia bahkan masih menyimpan semua kenangan mereka dengan penuh cinta. Namun sekarang nama itu muncul lagi di layar ponsel. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Alia perlahan membuka pesan tersebut. Kotak percakapan langsung terbuka. Beberapa pesan lama terlihat di sana, tetapi matanya langsung tertuju pada pesan terbaru yang baru saja masuk beberapa menit lalu. Alia membaca kalimat itu perlahan. Setiap kata terasa seperti menghantam dadanya. Aku akan pulang malam ini. Mira sudah menungguku. Seolah waktu berhenti. Napas Alia terasa terputus. Jantungnya berdetak begitu keras hingga telinganya sendiri bisa mendengarnya. Mira, bisiknya pelan. Nama itu terasa asing. Tangannya mulai bergetar lebih hebat. Ia membaca kembali pesan itu untuk memastikan dirinya tidak salah melihat. Namun kalimat itu tetap sama. Tidak berubah. Aku akan pulang malam ini. Mira sudah menungguku. Air mata mulai menggenang di mata Alia. Jika pesan itu benar-benar dari Raka, maka hanya ada satu kemungkinan yang paling menyakitkan. Raka masih hidup. Dan lebih dari itu, ia kini memiliki kehidupan lain. Dengan wanita lain. Tubuh Alia terasa lemas. Ia perlahan duduk di sofa karena kakinya hampir tidak mampu menopang tubuhnya lagi. Selama 2 tahun, ia menangisi pria yang ia cintai. Selama 2 tahun, ia percaya bahwa suaminya meninggal dalam kecelakaan tragis. Namun pesan singkat itu menghancurkan semua keyakinannya dalam sekejap. Jika Raka masih hidup, mengapa ia tidak pernah kembali? Mengapa ia membiarkan Alia hidup dalam kesedihan selama 2 tahun? Dan yang paling menyakitkan, siapa sebenarnya Mira? Alia menatap layar ponsel itu dengan mata berkaca-kaca. Di dalam dadanya muncul perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara harapan, kebingungan, dan luka yang sangat dalam. Namun satu hal kini mulai terasa jelas di pikirannya. Mungkin selama ini ada sebuah rahasia besar yang disembunyikan darinya. Rahasia yang selama 2 tahun berhasil menipu seluruh hidupnya. Kebenaran yang mengejutkan. Alia masih memegang ponsel itu dengan tangan gemetar. Matanya terpaku pada layar. Tepat pada pesan terakhir yang baru saja ia baca. Kata-kata itu terus terulang di pikirannya seperti gema yang tidak mau berhenti. Aku akan pulang malam ini. Mira sudah menungguku. Dadanya terasa sesak. Ia mencoba menenangkan napasnya yang tidak teratur. Tetapi pikirannya justru semakin kacau. Perlahan, dengan perasaan takut namun juga dipenuhi rasa penasaran, Alia mulai menggulir layar percakapan itu ke atas. Jari-jarinya bergerak perlahan, seolah takut menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan. Beberapa pesan lama mulai terlihat. Pesan-pesan itu terlihat seperti percakapan biasa antara 2 orang yang saling mengenal dengan sangat dekat. Aku baru selesai terbang. Jangan lupa makan malam. Besok aku mungkin pulang lebih cepat. Setiap kalimat terasa seperti pisau yang perlahan mengiris hati Alia. Semua pesan itu jelas berasal dari seseorang yang masih menjalani kehidupan normal. Seseorang yang masih bekerja, masih pulang ke rumah, masih memiliki rutinitas seperti biasa. Seseorang yang jelas masih hidup. Tangan Alia mulai semakin gemetar. Ia menggulir layar lebih jauh lagi. Semakin banyak pesan yang muncul. Beberapa bahkan disertai foto. Foto bandara. Foto kokpit pesawat.
Bahkan ada foto sebuah apartemen yang terlihat sangat modern. Alia menatap foto-foto itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Semua itu terasa terlalu nyata untuk menjadi kebetulan. Tidak mungkin seseorang menggunakan identitas Raka sedetail ini. Tidak mungkin seseorang mengirim pesan seperti ini secara terus-menerus selama berbulan-bulan. Perlahan, sebuah kenyataan pahit mulai muncul di dalam benaknya. Raka masih hidup. Kalimat itu terasa sangat berat untuk diterima. Namun semua bukti di layar ponsel itu seolah tidak memberi ruang untuk penjelasan lain. Raka tidak meninggal dalam kecelakaan pesawat 2 tahun lalu. Pria itu masih hidup, masih bekerja, masih mengirim pesan, masih menjalani kehidupannya di suatu tempat. Tubuh Alia terasa dingin. Air mata akhirnya jatuh perlahan di pipinya. Selama 2 tahun, ia hidup dalam kesedihan yang begitu dalam. Ia menangisi suaminya setiap malam, percaya bahwa takdir telah memisahkan mereka selamanya. Namun sekarang ia mengetahui sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Raka tidak pernah benar-benar pergi dari dunia ini. Ia hanya pergi dari kehidupan Alia. Perasaan itu menghantam hatinya dengan keras. Kenapa? Bisik Alia dengan suara hampir tidak terdengar. Jika Raka masih hidup, mengapa ia tidak pernah kembali? Mengapa ia membiarkan Alia hidup dalam kesedihan selama 2 tahun? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya tanpa jawaban. Namun satu hal kini menjadi sangat jelas. Kebenaran yang baru saja ia temukan akan mengubah seluruh hidupnya. Dan rahasia yang selama ini tersembunyi perlahan mulai terungkap. Pernikahan rahasia. Alia masih duduk di sofa dengan ponsel di tangannya. Air matanya belum berhenti mengalir sejak ia menyadari satu hal yang begitu mengejutkan. Raka masih hidup. Namun rasa sakit yang ia rasakan ternyata belum berhenti di situ. Dengan napas yang masih tidak teratur, Alia kembali melihat layar ponsel tersebut. Percakapan yang tadi ia buka masih terpampang jelas di hadapannya. Perlahan ia kembali menggulir pesan-pesan itu. Semakin jauh ia membaca, semakin berat perasaannya. Beberapa pesan terlihat biasa saja, tetapi ada juga kalimat-kalimat yang membuat dadanya terasa seperti ditusuk. Aku sudah sampai rumah. Apartemen kita semakin terasa nyaman. Mira, aku kangen. Alia langsung berhenti menggulir layar. Nama itu kembali muncul. Mira. Nama yang tadi juga muncul di pesan terakhir. Jantung Alia berdegup lebih keras. Ia menelan ludah dengan susah payah sebelum kembali membaca percakapan itu dengan lebih teliti. Di antara pesan-pesan tersebut, ia menemukan beberapa foto yang dikirim oleh Raka. Dengan tangan gemetar, Alia membuka salah satu foto itu. Foto itu memperlihatkan seorang wanita muda. Wanita itu terlihat cantik dengan senyum cerah. Ia berdiri di sebuah balkon apartemen dengan pemandangan kota di belakangnya. Namun yang membuat Alia merasa seperti kehilangan napas adalah satu hal. Wanita itu mengenakan cincin di jari manisnya. Dan di samping foto itu, terdapat pesan dari Raka. Istriku terlihat cantik hari ini. Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar langsung ke dalam dada Alia. Istriku. Kata itu terus terulang di pikirannya. Tangannya semakin gemetar hingga hampir menjatuhkan ponsel tersebut. Ia kembali membaca pesan-pesan lain di percakapan itu, berharap menemukan penjelasan lain. Namun semakin ia membaca, semakin jelas kenyataan yang tidak ingin ia terima. Raka bukan hanya masih hidup, ia juga telah menikah dengan wanita lain. Wanita bernama Mira. Tubuh Alia terasa sangat lemah. Ia bersandar di sofa dengan mata yang mulai memerah karena menahan tangis. 2 tahun. Selama 2 tahun ia hidup sebagai seorang wanita yang kehilangan suaminya. Ia berduka. Ia menangis. Ia mencoba bertahan dari rasa kehilangan yang begitu besar. Namun sementara itu,
Pria yang ia cintai ternyata menjalani kehidupan baru. Menikah lagi. Memanggil wanita lain dengan sebutan istriku. Air mata Alia jatuh semakin deras. Jadi selama ini, bisiknya dengan suara bergetar. Ia bahkan tidak mampu menyelesaikan kalimat itu. Semua kenangan indah yang selama ini ia simpan tiba-tiba terasa seperti kebohongan yang kejam. Raka yang ia kenal sebagai pria penuh cinta, ternyata menyembunyikan sebuah rahasia besar. Rahasia yang kini perlahan terbuka di hadapannya. Dan rahasia itu jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Dunia Alia runtuh. Malam itu apartemen Alia terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu ruang tamu masih menyala, tetapi Alia tidak lagi peduli dengan waktu yang terus berjalan. Ia masih duduk di sofa dengan ponsel di tangannya, menatap layar yang sejak tadi menampilkan percakapan yang sama. Percakapan antara Raka dan Mira. Setiap kata di dalamnya terasa seperti luka yang terus terbuka. Perlahan Alia menutup layar ponsel itu, namun bayangan semua pesan yang telah ia baca tetap berputar-putar di pikirannya. Raka masih hidup. Kalimat itu seharusnya menjadi kabar yang membuatnya bahagia. Namun kenyataan yang ia temukan justru jauh lebih menyakitkan. Raka bukan hanya masih hidup. Ia telah menjalani kehidupan baru. Dengan wanita lain. Alia merasakan sesuatu di dalam dadanya runtuh perlahan. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh tanpa bisa dihentikan lagi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis pelan. Tangis itu semakin lama semakin dalam. Selama 2 tahun terakhir, ia mencoba menerima kenyataan pahit bahwa suaminya telah meninggal dalam kecelakaan pesawat. Ia melewati hari-hari penuh kesedihan. Malam-malam panjang yang sepi. Ia bahkan masih menyimpan semua kenangan mereka dengan hati-hati, seolah Raka adalah cinta yang tidak akan pernah tergantikan. Namun sekarang semua itu terasa seperti mimpi buruk yang kejam. Selama 2 tahun, ia berduka untuk seseorang yang ternyata masih hidup. Selama 2 tahun, ia menangisi seorang pria yang diam-diam membangun kehidupan baru tanpa dirinya. Pikiran itu membuat dada Alia terasa semakin sesak. Apa selama ini, semuanya hanya kebohongan, bisiknya lirih. Ia mengingat kembali hari ketika kabar kecelakaan pesawat itu datang. Semua orang terlihat begitu yakin bahwa tidak ada yang selamat. Bahkan keluarga Raka sendiri menerima kenyataan itu dengan penuh kesedihan. Alia masih ingat bagaimana ia berdiri di depan foto Raka sambil menahan tangis saat semua orang datang untuk menyampaikan belasungkawa. Ia percaya sepenuhnya pada kabar itu. Ia percaya suaminya benar-benar telah pergi. Namun sekarang kenyataan yang muncul justru jauh lebih kejam. Raka tidak meninggal. Ia hanya menghilang. Menghilang dari kehidupan Alia. Air mata Alia mengalir semakin deras. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan rasa sakit yang terasa begitu berat di dalam dadanya. Semua kenangan yang selama ini ia jaga kini terasa seperti pecahan kaca yang melukai hatinya. Cinta yang ia percaya begitu tulus, ternyata menyimpan rahasia yang begitu besar. Malam itu Alia tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk di ruang tamu, menangis dalam kesunyian yang panjang. Di luar jendela, kota tetap berjalan seperti biasa. Namun bagi Alia, dunia yang selama ini ia kenal terasa runtuh sepenuhnya. Mencari jawaban. Pagi datang tanpa benar-benar memberi Alia kesempatan untuk beristirahat. Langit di luar jendela mulai berubah terang. Tetapi Alia masih duduk di ruang tamu tempat ia menghabiskan seluruh malamnya. Matanya sembab karena terlalu lama menangis, sementara pikirannya masih dipenuhi berbagai pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Ponsel milik ibu mertuanya masih berada di atas meja. Benda kecil itu kini terasa seperti kunci dari sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi dari hidupnya. Alia menatapnya lama. Di dalam hatinya masih ada rasa sakit yang begitu dalam, tetapi perlahan muncul juga sesuatu yang lain. Teka.
Ia tidak bisa terus duduk diam dan menangisi sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Jika semua yang ia lihat di ponsel itu benar, jika Raka benar-benar masih hidup, maka Alia berhak mengetahui kebenarannya. Ia mengusap air mata yang tersisa di pipinya lalu berdiri perlahan. Tubuhnya masih terasa lemah, tetapi pikirannya mulai menjadi lebih jelas. Tidak, aku harus tahu semuanya, bisiknya pelan. Selama 2 tahun ia hidup dengan keyakinan bahwa suaminya telah meninggal. Ia menerima rasa kehilangan itu dengan penuh kesabaran. Namun sekarang ia mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak pernah diberitahukan padanya. Sebuah rahasia besar. Dan Alia tidak ingin lagi hidup dalam kebohongan. Ia kembali mengambil ponsel itu dan menatap layar yang kini gelap. Ingatannya kembali pada semua pesan yang ia baca semalam. Pesan-pesan yang membuktikan bahwa Raka masih menjalani kehidupannya di tempat lain. Dengan wanita lain. Perasaan sakit kembali muncul di dadanya. Tetapi kali ini Alia mencoba menahannya. Ia menarik napas panjang. Menangis tidak akan mengubah apapun. Yang ia butuhkan sekarang adalah kebenaran. Aku harus menemukanmu, Raka, katanya dengan suara pelan namun tegas. Alia tahu perjalanan itu tidak akan mudah. Ia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Namun satu hal sudah ia putuskan. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang hanya menunggu dan percaya pada cerita orang lain. Jika selama ini ada sesuatu yang disembunyikan darinya, maka ia sendiri yang akan membukanya. Rahasia tentang kecelakaan pesawat. Rahasia tentang kehidupan baru Raka. Dan rahasia tentang wanita bernama Mira. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak 2 tahun terakhir, Alia merasa hidupnya kembali bergerak menuju sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekadar bertahan dari masa lalu, tetapi mencari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan jauh di dalam hatinya, Alia merasakan satu hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan untuk menemukan kebenaran mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Sahabat yang setia. Siang itu Alia duduk di sebuah kafe kecil yang tidak terlalu ramai di sudut kota. Tangannya memegang cangkir kopi yang sejak tadi hampir tidak ia sentuh. Uap hangat dari kopi itu perlahan menghilang, sama seperti ketenangan yang hilang dari hidupnya sejak malam kemarin. Matanya terlihat lelah. Semalaman ia hampir tidak tidur, dan pikirannya masih dipenuhi berbagai pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Beberapa menit kemudian pintu kafe terbuka. Seorang wanita muda dengan langkah cepat masuk ke dalam ruangan sambil mencari-cari sesuatu dengan pandangannya. Begitu melihat Alia, wanita itu langsung menghampiri. Alia, panggilnya dengan nada khawatir. Wanita itu adalah Sinta Larasati, sahabat Alia sejak lama. Mereka sudah saling mengenal sejak masa kuliah dan selalu saling mendukung dalam berbagai keadaan. Alia mengangkat wajahnya. Sinta. Sinta segera duduk di kursi di seberangnya. Ia memperhatikan wajah Alia dengan serius. Kamu terdengar aneh waktu menelepon tadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya. Alia terdiam beberapa saat. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menceritakan sesuatu yang bahkan masih terasa sulit ia percaya sendiri. Perlahan ia mengeluarkan ponsel dari tasnya. Ini ponsel ibu mertua yang tertinggal di rumahku kemarin, katanya pelan. Sinta sedikit mengernyit bingung. Lalu, Alia menatap sahabatnya dengan mata yang masih sedikit merah. Tadi pagi ponsel itu berdering. Sinta masih menunggu penjelasan lebih lanjut. Alia menelan ludah sebelum melanjutkan kalimatnya. Yang menelepon adalah Raka. Sinta langsung terdiam. Beberapa detik ia hanya menatap Alia tanpa berkata apa-apa, seolah berusaha memastikan bahwa ia tidak salah mendengar. Raka? Ulangnya perlahan. Alia mengangguk pelan. Namanya muncul di layar. Bahkan fotonya juga. Sinta terlihat semakin bingung.
Tapi, Raka kan, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Alia mengerti maksud sahabatnya. Semua orang percaya bahwa Raka telah meninggal 2 tahun lalu. Dengan tangan gemetar, Alia membuka layar ponsel itu lalu menunjukkan percakapan yang ia temukan semalam. Sinta membaca pesan-pesan itu dengan perlahan. Semakin lama wajahnya semakin berubah. Matanya membelalak ketika membaca pesan terakhir. Aku akan pulang malam ini. Mira sudah menungguku. Sinta menatap Alia dengan ekspresi yang penuh keterkejutan. Ini tidak mungkin, katanya pelan. Alia hanya menunduk. Aku juga berharap ini tidak benar, jawabnya lirih. Suasana di antara mereka menjadi sangat sunyi. Beberapa saat kemudian Sinta menaruh ponsel itu kembali di meja dengan wajah yang masih sulit percaya. Jadi maksudmu, Raka masih hidup? Tanyanya. Alia mengangguk perlahan. Dan dia sudah menikah dengan wanita lain. Sinta menarik napas panjang, mencoba memahami semua informasi yang baru saja ia dengar. Wajahnya kini dipenuhi kemarahan dan rasa tidak percaya. Kalau ini benar, berarti selama 2 tahun dia membiarkan kamu hidup dalam kesedihan, katanya dengan nada kesal. Alia tidak menjawab. Air matanya hampir jatuh lagi, tetapi ia berusaha menahannya. Sinta lalu menatap sahabatnya dengan lebih lembut. Kamu tidak boleh menghadapi ini sendirian, katanya tegas. Alia mengangkat wajahnya. Sinta menggenggam tangan Alia dengan erat. Kita cari tahu semuanya, lanjutnya. Nada suaranya penuh keyakinan. Aku akan bantu kamu menemukan kebenarannya. Untuk pertama kalinya sejak semalam, Alia merasa ada sedikit kekuatan kembali ke dalam dirinya. Ia tidak lagi sendirian menghadapi rahasia besar ini. Di sampingnya ada sahabat yang siap berdiri bersama. Dan bersama-sama, mereka akan mulai membuka misteri tentang Raka yang ternyata masih hidup. Jejak sang pilot. Sore itu Alia dan Sinta duduk berhadapan di apartemen Alia. Meja ruang tamu kini dipenuhi berbagai benda. Ponsel, laptop, beberapa catatan kecil, dan secangkir kopi yang mulai dingin. Suasana terasa tegang namun penuh fokus. Setelah percakapan mereka di kafe siang tadi, Sinta langsung mengajak Alia mulai mencari petunjuk tentang Raka. Mereka tahu satu hal yang pasti, jika Raka masih hidup, maka dunia penerbangan adalah tempat pertama yang harus mereka telusuri. Raka seorang pilot, kata Sinta sambil membuka laptopnya. Kalau dia masih terbang, pasti ada jejaknya. Alia mengangguk pelan. Selama bertahun-tahun ia selalu bangga dengan pekerjaan suaminya. Raka adalah pilot yang sangat berdedikasi. Ia sering bercerita tentang jadwal penerbangan, pelatihan, dan berbagai kota yang pernah ia kunjungi. Dulu semua cerita itu terasa begitu membanggakan. Namun sekarang, dunia penerbangan justru menjadi tempat untuk mencari kebenaran yang menyakitkan. Sinta mulai mengetik beberapa kata di mesin pencari. Nama Raka Pradipta. Beberapa hasil muncul di layar. Sebagian besar adalah berita lama tentang kecelakaan pesawat 2 tahun lalu. Alia langsung mengenali berita itu. Foto pesawat yang hilang, laporan pencarian yang gagal, dan berbagai spekulasi tentang nasib para kru. Alia menatap layar dengan perasaan campur aduk. Itu berita yang sama yang dulu aku baca, katanya pelan. Sinta menggulir halaman itu dengan serius. Kalau dia benar-benar memalsukan kematiannya, mungkin dia menggunakan identitas lain sekarang, kata Sinta sambil berpikir. Alia menatap layar laptop dengan cemas. Ia mencoba mengingat kembali segala hal yang pernah diceritakan Raka tentang pekerjaannya. Dulu dia punya beberapa teman pilot yang dekat, katanya perlahan. Mungkin mereka tahu sesuatu. Sinta langsung menoleh. Kamu masih punya kontak mereka? Alia berpikir sejenak lalu mengangguk. Beberapa masih tersimpan di ponselku. Sinta tersenyum tipis.
Itu bisa jadi petunjuk pertama kita. Alia mengambil ponselnya dan mulai membuka daftar kontak lama. Banyak nama yang sudah lama tidak ia hubungi. Rekan pilot, kru kabin. Orang-orang yang dulu sering menjadi bagian dari kehidupan Raka. Melihat nama-nama itu membuat hatinya kembali terasa berat. Namun kali ini ia tidak ingin mundur. Jika Raka benar-benar masih hidup, maka seseorang di dunia penerbangan pasti pernah melihatnya. Sinta menatap Alia dengan penuh semangat. Kita mulai dari sini, katanya. Alia mengangguk. Perjalanan mereka untuk menemukan kebenaran akhirnya benar-benar dimulai. Di suatu tempat di luar sana, pria yang pernah menjadi suaminya masih menjalani kehidupannya sebagai seorang pilot. Dan Alia bertekad untuk menemukan jejaknya. Jejak sang pilot yang selama 2 tahun menghilang dari hidupnya. Nama baru. Malam itu apartemen Alia kembali dipenuhi suasana serius. Laptop masih terbuka di atas meja, sementara Sinta duduk di samping Alia dengan wajah penuh konsentrasi. Sejak sore tadi mereka terus mencari berbagai kemungkinan tentang keberadaan Raka. Beberapa nomor rekan lama Raka sudah mereka hubungi, tetapi sebagian besar tidak memberikan jawaban yang jelas. Ada yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Ada juga yang hanya mengatakan bahwa setelah kecelakaan itu, semua orang menganggap Raka telah meninggal. Namun Alia tidak menyerah. Ia terus membuka satu kontak lama demi satu. Akhirnya, salah satu pesan yang ia kirim mulai mendapat balasan. Nama di layar ponselnya adalah seseorang yang dulu pernah menjadi rekan kerja Raka di dunia penerbangan. Alia membaca pesan itu dengan jantung berdebar. Aku sebenarnya tidak yakin, tapi beberapa bulan lalu aku merasa melihat seseorang yang sangat mirip Raka. Sinta langsung mendekat. Apa katanya? Tanya Sinta dengan penasaran. Alia membaca pesan itu keras-keras. Sinta langsung menatapnya dengan serius. Mirip Raka. Ulangnya. Alia segera membalas pesan itu dengan cepat. Beberapa menit kemudian balasan lain datang. Kali ini pesannya lebih panjang. Orang itu bekerja sebagai pilot di perusahaan penerbangan lain sekarang. Tapi dia tidak menggunakan nama Raka lagi. Jantung Alia terasa seperti berhenti sejenak. Sinta langsung berdiri dari kursinya. Maksudnya dia pakai identitas baru? Tanya Sinta tidak percaya. Alia kembali membaca pesan yang baru masuk. Aku tidak berani memastikan itu benar-benar dia. Tapi wajahnya sangat mirip. Banyak orang di sana memanggilnya dengan nama yang berbeda. Alia menatap layar ponsel dengan tangan yang kembali gemetar. Sinta menunggu dengan tegang. Apa dia menyebutkan nama barunya? Tanya Sinta. Alia membaca pesan berikutnya yang baru saja masuk. Matanya membelalak. Dia bilang, pria itu sekarang dikenal dengan nama Adrian, kata Alia pelan. Sinta terdiam beberapa detik. Jadi selama ini, gumamnya. Alia menutup mata sebentar, mencoba menahan emosi yang kembali naik ke permukaan. Jika informasi itu benar, maka semuanya mulai terasa semakin jelas. Raka tidak hanya memalsukan kematiannya. Ia bahkan mengganti identitasnya. Menggunakan nama baru. Memulai kehidupan baru di tempat lain. Dan menjalani semuanya seolah masa lalunya tidak pernah ada. Alia merasakan sesuatu yang aneh di dalam dadanya. Campuran antara kemarahan, kesedihan, dan rasa tidak percaya. Dia benar-benar menghilang dari hidupku, bisiknya lirih. Sinta menatap sahabatnya dengan wajah serius. Tapi sekarang kita sudah menemukan jejaknya, katanya tegas. Alia perlahan membuka matanya. Ia menatap layar ponsel itu lagi. Nama baru itu terasa asing. Namun di balik nama itu, Alia tahu satu hal yang pasti. Pria yang dulu ia cintai masih hidup. Dan kini ia hidup dengan identitas baru. Rahasia tentang Raka, atau Adrian, semakin dekat untuk terungkap. Pertemuan dengan Davin.
Beberapa hari setelah Alia dan Sinta menemukan petunjuk tentang identitas baru Raka, pencarian mereka semakin serius. Nama Adrian kini terus berputar di pikiran Alia. Nama itu terasa asing, namun hatinya yakin bahwa di balik nama tersebut ada pria yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Sinta menyarankan satu langkah lain yang mungkin bisa membantu. Mungkin kita harus mencari informasi langsung dari orang yang punya akses lebih luas di dunia penerbangan, kata Sinta suatu sore. Alia menatapnya dengan sedikit bingung. Maksudmu? Tanyanya. Pemilik perusahaan, manajer operasional, atau orang-orang yang punya jaringan luas. Mereka biasanya tahu banyak hal tentang pilot yang berpindah tempat kerja, jelas Sinta. Ide itu terdengar masuk akal. Akhirnya, melalui salah satu kenalan lama di dunia penerbangan, Sinta berhasil mendapatkan kesempatan bertemu seseorang yang mungkin bisa membantu. Seseorang bernama Davin Pratama. Sore itu Alia dan Sinta datang ke sebuah gedung perkantoran modern di pusat kota. Gedung itu terlihat megah dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari senja. Alia sedikit gugup. Apakah dia benar-benar mau membantu kita? Bisiknya pada Sinta. Sinta mengangguk. Katanya dia cukup dikenal di dunia penerbangan. Dan dia setuju bertemu setelah mendengar ceritamu. Mereka kemudian dipersilakan masuk ke sebuah ruang kerja yang luas dan elegan. Di dalam ruangan itu berdiri seorang pria muda dengan postur tinggi dan sikap tenang. Wajahnya tampan dengan tatapan yang tajam namun terlihat ramah. Pria itu tersenyum ketika melihat mereka. Kalian pasti Alia dan Sinta, katanya. Alia mengangguk pelan. Ya, saya Alia, jawabnya sedikit canggung. Pria itu mengulurkan tangannya. Saya Davin. Alia menjabat tangannya dengan sopan. Davin kemudian mempersilakan mereka duduk. Suasana ruangan itu terasa nyaman meskipun Alia masih sedikit tegang. Aku sudah mendengar sedikit cerita tentang masalahmu, kata Davin dengan nada tenang. Alia menunduk sebentar sebelum akhirnya mulai menceritakan semuanya. Dari kecelakaan pesawat 2 tahun lalu, hingga penemuan pesan di ponsel ibu mertuanya yang membuktikan bahwa Raka masih hidup. Davin mendengarkan dengan serius tanpa menyela. Ketika Alia selesai bercerita, ruangan itu menjadi sunyi sejenak. Davin menyandarkan tubuhnya di kursi sambil berpikir. Jika apa yang kamu katakan benar, katanya perlahan, berarti pria itu sengaja menghilang dan memulai kehidupan baru. Alia mengangguk pelan. Kami juga menemukan informasi bahwa dia sekarang menggunakan nama Adrian, tambah Sinta. Davin terlihat sedikit terkejut. Adrian, gumamnya. Ia kemudian berdiri dan berjalan menuju jendela besar di belakang mejanya. Aku punya cukup banyak koneksi di dunia penerbangan, katanya setelah beberapa saat. Alia dan Sinta langsung saling menatap. Davin kembali menoleh ke arah mereka. Jika pria itu benar-benar bekerja sebagai pilot dengan identitas baru, kemungkinan besar aku bisa menemukan jejaknya. Jantung Alia berdetak lebih cepat. Benarkah? Tanyanya dengan harapan yang mulai muncul. Davin mengangguk. Aku tidak bisa menjanjikan hasil yang cepat, katanya. Tapi aku akan mencoba membantu. Alia merasakan sesuatu yang selama ini hampir hilang dari hatinya. Harapan. Untuk pertama kalinya sejak rahasia itu terungkap, ia merasa tidak lagi sendirian dalam mencari kebenaran. Di hadapannya, kini ada seseorang yang memiliki kemampuan untuk membuka misteri tentang Raka. Dan tanpa Alia sadari, pertemuannya dengan Davin hari itu bukan hanya akan membantunya menemukan kebenaran. Pertemuan itu juga akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Rahasia lama terbuka. 2 hari setelah pertemuan mereka dengan Davin, Alia kembali datang ke kantor pria itu bersama Sinta. Sejak pertemuan pertama, Davin langsung mulai mencari berbagai data yang berkaitan dengan kecelakaan pesawat 2 tahun lalu, peristiwa yang selama ini dipercaya sebagai penyebab kematian Raka. Alia duduk dengan gelisah di kursi ruang tunggu.
Tangannya saling menggenggam erat, sementara pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Sinta menepuk pelan bahunya. "Tenang saja," bisiknya. Kalau Davin bilang dia akan mencari tahu, berarti dia serius. Namun bagi Alia, menunggu terasa sangat berat. Beberapa menit kemudian pintu ruang kerja Davin terbuka. Pria itu keluar sambil membawa sebuah map tebal di tangannya. "Alia, Sinta, silakan masuk," katanya. Nada suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Mereka berdua saling menatap sebelum akhirnya mengikuti Davin masuk ke dalam ruangan. Begitu duduk, Davin langsung membuka map yang ia bawa dan meletakkannya di atas meja. "Aku sudah memeriksa beberapa laporan lama tentang kecelakaan pesawat 2 tahun lalu," katanya. Jantung Alia langsung berdebar lebih cepat. "Apa yang kamu temukan?" tanya Sinta. Davin tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari dalam map tersebut. "Peristiwa itu memang benar terjadi," katanya perlahan. "Pesawat itu benar-benar hilang dari radar dan dinyatakan jatuh di laut." Alia mengangguk pelan. Itu adalah cerita yang selama ini ia dengar. Namun Davin kemudian melanjutkan kalimatnya dengan nada yang lebih serius. "Tapi ada sesuatu yang sangat aneh." Alia langsung menatapnya. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara sedikit gemetar. Davin menunjuk salah satu dokumen di meja. "Menurut laporan resmi, tidak ada satupun tubuh kru yang ditemukan," jelasnya. Sinta langsung mengernyit. "Bukankah itu biasa dalam kecelakaan di laut?" tanyanya. "Benar," jawab Davin. "Tapi ada hal lain yang lebih mencurigakan." Ia membalik beberapa halaman dokumen. Nama Raka Pradipta tercatat sebagai salah satu kru pesawat itu. Lanjutnya. Namun tidak pernah ada bukti yang benar-benar memastikan bahwa dia berada di dalam pesawat saat kejadian. Ruangan itu langsung terasa sangat sunyi. Alia menatap dokumen di meja dengan napas yang mulai tidak teratur. "Apa maksudnya?" bisiknya. Davin menatapnya dengan serius. "Maksudnya," katanya perlahan, "tidak ada bukti bahwa Raka benar-benar meninggal dalam kecelakaan itu." Kalimat itu terasa seperti menghantam ruangan. Sinta langsung menegakkan tubuhnya. "Jadi selama ini," gumamnya. Davin mengangguk pelan. "Kemungkinan besar Raka tidak pernah berada di pesawat itu sejak awal." Alia merasa dunia di sekitarnya seakan berhenti bergerak. Jika apa yang dikatakan Davin benar, maka kecelakaan itu bukanlah tragedi yang merenggut nyawa Raka, melainkan kesempatan sempurna bagi pria itu untuk menghilang. Air mata Alia mulai menggenang di matanya. "Jadi selama 2 tahun," katanya dengan suara bergetar. Ia tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Davin menatapnya dengan penuh pengertian. "Sepertinya seseorang memang sengaja membuat semua orang percaya bahwa dia telah meninggal," katanya. Kebenaran itu akhirnya mulai terlihat. Rahasia yang selama ini tersembunyi perlahan terbuka satu persatu. Dan bagi Alia, kenyataan itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan. Karena kini jelas bahwa Raka tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya memilih untuk menghilang. Pengkhianatan yang terencana. Ruangan kerja Davin masih terasa sunyi setelah penjelasan yang baru saja ia sampaikan. Dokumen-dokumen yang terbuka di atas meja seolah menjadi saksi dari sebuah kebenaran yang perlahan mulai terungkap. Alia duduk dengan tubuh kaku. Matanya masih tertuju pada lembar-lembar laporan yang berisi detail kecelakaan pesawat 2 tahun lalu. Namun kini laporan itu tidak lagi terlihat seperti tragedi, melainkan seperti bagian dari sebuah rencana besar. Sinta memecah keheningan. Kalau Raka tidak pernah berada di pesawat itu, berarti semuanya memang sudah direncanakan sejak awal, katanya pelan. Davin mengangguk serius. "Aku juga berpikir begitu," jawabnya. Ia kemudian mengeluarkan beberapa dokumen lain dari map yang sama. "Aku mencoba menelusuri jadwal penerbangan hari itu," jelasnya.
Menurut data resmi, Raka memang dijadwalkan menjadi salah satu pilot pesawat tersebut. Alia mengangkat wajahnya. Lalu, Davin menunjuk salah satu bagian laporan. Beberapa jam sebelum pesawat itu lepas landas, ada perubahan data kru, katanya. Sinta langsung mendekat untuk melihat dokumen itu lebih jelas. Perubahan? Tanyanya. Ya, jawab Davin. Nama Raka masih tercatat di laporan akhir, tapi ada catatan internal bahwa seseorang sempat menggantikannya sementara. Alia merasa napasnya semakin berat. Jadi, dia tidak pernah naik pesawat itu? Tanyanya dengan suara pelan. Davin menatapnya dengan serius. Besar kemungkinan tidak. Ruangan kembali hening. Sinta menggeleng pelan. Masih sulit percaya. Berarti semua orang benar-benar ditipu, katanya. Davin mengangguk. Dan bukan hanya itu, lanjutnya. Ia membuka satu dokumen lagi. Setelah kecelakaan itu terjadi, semua perhatian tertuju pada pencarian pesawat yang hilang. Dalam situasi seperti itu, sangat mudah bagi seseorang untuk menghilang tanpa menimbulkan kecurigaan. Alia merasakan dadanya terasa semakin sesak. Potongan-potongan cerita kini mulai menyatu di dalam pikirannya. Kecelakaan pesawat. Tidak adanya tubuh korban. Perubahan jadwal kru. Dan sekarang, identitas baru sebagai seorang pilot dengan nama berbeda. Semua itu terasa terlalu rapi untuk menjadi kebetulan. Air mata kembali muncul di mata Alia. Jadi dia memang merencanakan semuanya, bisiknya. Davin tidak langsung menjawab. Namun ekspresi wajahnya sudah cukup untuk memberikan jawaban. Semua bukti yang kita temukan mengarah ke satu hal, katanya akhirnya. Sinta menatapnya dengan tegang. Davin menarik napas pelan sebelum melanjutkan kalimatnya. Raka sengaja memalsukan kematiannya. Kalimat itu terasa begitu berat di telinga Alia. Selama 2 tahun ia hidup dengan keyakinan bahwa suaminya adalah korban sebuah tragedi. Namun kini kenyataan yang muncul jauh lebih menyakitkan. Raka tidak meninggal. Ia memilih untuk menghilang. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ia merencanakan semuanya dengan sangat matang. Alia menutup matanya perlahan. Perasaan di dalam dadanya kini bukan hanya kesedihan, tetapi juga sebuah luka yang jauh lebih dalam. Luka karena pengkhianatan. Tujuan yang tersembunyi. Malam itu Alia pulang ke apartemennya dengan perasaan yang sangat berat. Percakapan di kantor Davin terus terulang di kepalanya. Setiap kata yang ia dengar terasa seperti membuka lapisan demi lapisan dari sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi. Raka tidak meninggal. Ia sengaja menghilang. Dan sekarang semua bukti mulai menunjukkan bahwa kepergiannya bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Itu adalah rencana. Alia duduk di sofa ruang tamunya dengan tatapan kosong. Sinta yang sejak tadi menemaninya juga terlihat masih memikirkan semua hal yang mereka temukan. Kalau semua ini memang direncanakan, kata Sinta akhirnya, berarti ada alasan besar di baliknya. Alia menatap sahabatnya. Alasan? Ulangnya pelan. Sinta mengangguk. Tidak mungkin seseorang meninggalkan kehidupannya begitu saja tanpa tujuan. Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Ia mencoba mengingat kembali semua yang terjadi sebelum kecelakaan pesawat 2 tahun lalu. Saat itu kehidupan mereka terlihat baik-baik saja. Raka masih bekerja seperti biasa. Mereka masih berbicara tentang masa depan. Bahkan beberapa hari sebelum kejadian itu, Raka sempat mengatakan bahwa ia ingin mengambil cuti panjang agar mereka bisa pergi berlibur bersama. Semua terasa normal. Terlalu normal untuk seseorang yang sedang merencanakan untuk menghilang. Namun kemudian Alia teringat sesuatu. Sebuah percakapan kecil yang dulu tidak pernah ia anggap penting. Suatu malam, ketika Raka baru pulang dari penerbangan, ia terlihat sangat lelah. Mereka duduk bersama di ruang tamu,
Dan Raka tiba-tiba berkata sesuatu yang aneh. "Alia, pernah tidak kamu merasa ingin memulai hidup dari awal?" tanya Raka waktu itu. Alia masih ingat bagaimana ia tertawa kecil saat mendengarnya. "Memulai dari awal? Maksudmu seperti pindah kota?" jawabnya saat itu. Raka hanya tersenyum samar. "Lebih dari itu," katanya. Namun setelah itu mereka tidak pernah membahasnya lagi. Kini, kenangan itu terasa sangat berbeda. Alia perlahan membuka matanya. "Mungkin dia memang sudah memikirkan semuanya sejak lama," katanya pelan. Sinta mengernyit. "Apa maksudmu?" Alia menatap ke arah jendela, seolah mencoba melihat masa lalu yang kini terasa penuh teka-teki. "Mungkin dia merasa terjebak dalam kehidupannya sendiri," katanya. Sinta terdiam, mencoba memahami. Jika semua yang mereka temukan benar, maka satu kesimpulan mulai terlihat jelas. Raka tidak hanya memanfaatkan kecelakaan pesawat itu untuk menghilang. Ia menggunakan kesempatan itu untuk memulai kehidupan yang benar-benar baru. Dengan identitas baru, dengan lingkungan baru, dan bahkan dengan wanita baru. Sinta menghela napas panjang. "Jadi dia benar-benar ingin meninggalkan semuanya," katanya. Alia tidak langsung menjawab. Namun ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa ia mulai menerima kenyataan pahit itu. Raka tidak pergi karena sebuah kecelakaan. Ia pergi karena memilih untuk pergi. Ia meninggalkan kehidupan lamanya. Meninggalkan semua kenangan. Dan meninggalkan Alia. Untuk memulai hidup baru sebagai orang yang berbeda. Mira yang tidak tahu apa-apa. Beberapa hari setelah percakapan panjang dengan Davin, pencarian tentang kehidupan baru Raka terus berlanjut. Alia, Sinta, dan Davin mulai mengumpulkan berbagai informasi kecil yang perlahan membentuk gambaran tentang kehidupan pria itu sekarang. Nama Adrian semakin sering muncul dalam berbagai catatan dan cerita dari beberapa orang di dunia penerbangan. Semua informasi itu mengarah pada satu sosok yang sama. Seorang pilot yang terlihat profesional, tenang, dan memiliki reputasi yang cukup baik. Namun bagi Alia, setiap informasi itu terasa seperti membuka luka lama. Suatu sore mereka kembali berkumpul di kantor Davin. Di atas meja terdapat beberapa catatan yang sudah mereka kumpulkan. Davin terlihat sedang membaca sesuatu di layar laptopnya. "Aku menemukan sesuatu tentang wanita bernama Mira," katanya. Alia langsung menoleh. Nama itu selalu membuat jantungnya terasa sedikit lebih berat. "Siapa sebenarnya dia?" tanya Alia pelan. Davin memutar layar laptopnya agar Alia dan Sinta bisa melihat. Di layar terlihat beberapa foto dari sebuah acara kecil. Dalam foto itu terlihat seorang wanita muda yang tersenyum cerah. Wajahnya lembut dan terlihat sederhana. Wanita itu adalah Mira. Di salah satu foto, Mira berdiri di samping seorang pria yang mengenakan pakaian kasual. Meskipun sudut pengambilan gambar tidak terlalu jelas, Alia tetap mengenali wajah pria itu. Raka. Atau sekarang, Adrian. Alia menahan napasnya sesaat. Namun yang membuatnya terdiam bukan hanya foto itu. Davin mulai menjelaskan sesuatu yang baru saja ia temukan. "Aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Mira," katanya. "Dia bekerja di sebuah tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal pria itu." Sinta mendengarkan dengan serius. "Apakah dia tahu tentang masa lalu Raka?" tanya Sinta. Davin menggeleng pelan. "Sepertinya tidak." Alia menatapnya dengan bingung. "Maksudmu?" Davin kembali melihat catatan di laptopnya. "Dari semua informasi yang aku temukan, Mira mengenal pria itu hanya sebagai Adrian. Tidak ada satupun catatan atau cerita yang menunjukkan bahwa dia tahu identitas asli pria itu." Ruangan itu kembali hening. Sinta mengerutkan kening. "Jadi dia juga ditipu?" tanyanya. Davin mengangguk pelan. "Besar kemungkinan begitu."
Alia menatap foto Mira di layar laptop dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Selama ini ia membayangkan wanita itu sebagai seseorang yang mungkin sengaja merebut kehidupan Raka darinya. Namun kenyataan yang baru saja ia dengar terasa sangat berbeda. Mira tidak tahu apa-apa. Ia hanya mengenal seorang pria bernama Adrian. Seorang pilot yang mungkin terlihat baik dan penuh perhatian. Tanpa mengetahui bahwa pria itu memiliki masa lalu yang penuh kebohongan. Alia menundukkan pandangannya. Untuk pertama kalinya sejak menemukan semua rahasia ini, ia tidak lagi merasakan kemarahan kepada wanita bernama Mira itu. Sebaliknya, muncul sebuah perasaan yang tidak ia duga. Rasa iba. Karena kini ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Bukan hanya dirinya yang hidup dalam kebohongan Raka. Mira juga. Pertemuan tak sengaja. Hari itu Alia sebenarnya hanya ingin mengalihkan pikirannya sejenak. Setelah berhari-hari dipenuhi pencarian dan berbagai kenyataan pahit tentang Raka, ia merasa perlu keluar dari apartemen dan menghirup udara segar. Sinta sedang sibuk dengan pekerjaannya, sementara Davin juga tidak menghubunginya hari itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Alia berjalan sendirian menyusuri jalanan kota yang ramai. Langkahnya membawanya ke sebuah pusat perbelanjaan yang cukup ramai. Setelah berjalan cukup lama, Alia akhirnya memutuskan masuk ke sebuah restoran yang terlihat nyaman. Ia memilih meja di dekat jendela. Pelayan datang membawa menu, namun Alia hanya memesan minuman ringan. Sejujurnya ia tidak terlalu lapar. Ia hanya ingin duduk sebentar dan menenangkan pikirannya. Dari tempat duduknya, Alia bisa melihat sebagian besar ruangan restoran. Orang-orang tampak sibuk berbicara, tertawa, dan menikmati waktu mereka. Suasana yang hangat. Namun tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Pintu restoran terbuka. 2 orang masuk bersama. Awalnya Alia tidak terlalu memperhatikan. Namun ketika pandangannya tanpa sengaja tertuju pada pria yang berjalan di depan, tubuhnya langsung membeku. Jantungnya berhenti sejenak. Pria itu, wajah itu, Alia mengenalinya dalam sekejap. Itu adalah Raka. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Meskipun sekarang pria itu mengenakan pakaian kasual dan gaya rambutnya sedikit berbeda, wajah itu tetap sama dengan wajah yang selama ini ia kenang. Wajah suaminya. Pria yang selama 2 tahun ia yakini telah meninggal. Tubuh Alia terasa dingin. Tangannya yang memegang gelas mulai gemetar. Namun yang membuat dadanya terasa semakin sesak adalah orang yang berjalan di samping pria itu. Seorang wanita muda dengan wajah lembut. Wanita yang pernah ia lihat di foto. Mira. Mereka berjalan bersama sambil berbincang ringan. Mira terlihat tersenyum, sementara pria yang dulu bernama Raka itu terlihat santai seperti pria yang sedang menikmati hidupnya. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Seolah tidak pernah meninggalkan seseorang yang menangisinya selama 2 tahun. Alia menunduk sedikit, berusaha agar wajahnya tidak terlihat. Jantungnya berdetak begitu keras, hingga ia merasa semua orang di ruangan itu bisa mendengarnya. Ia berani mengangkat pandangannya lagi. Raka dan Mira kini duduk di meja yang tidak terlalu jauh darinya. Mereka terlihat seperti pasangan biasa. Berbicara. Tertawa kecil. Sesekali pria itu menatap Mira dengan ekspresi lembut. Pemandangan itu terasa seperti pisau yang perlahan mengiris hati Alia. Selama 2 tahun ia hidup dalam kesedihan. Namun pria itu hidup dengan tenang. Bersama wanita lain. Air mata mulai menggenang di mata Alia, tetapi ia menahannya sekuat mungkin. Ia tidak ingin membuat keributan di tempat itu. Ia hanya duduk diam, menyaksikan kenyataan yang selama ini hanya ia bayangkan. Sekarang semuanya ada tepat di depan matanya. Raka benar-benar masih hidup. Dan kini ia duduk di restoran itu, menikmati makan malam bersama wanita yang kini menjadi bagian dari kehidupannya. Luka lama terbuka.
Alia masih duduk di kursinya dengan tubuh yang terasa kaku. Dari tempatnya, ia bisa melihat dengan jelas meja tempat Raka dan Mira duduk. Jarak mereka tidak terlalu jauh, tetapi bagi Alia rasanya seperti terpisah oleh dunia yang berbeda. Tangannya yang memegang gelas terasa dingin. Ia mencoba mengalihkan pandangannya. Namun setiap kali ia menoleh kembali, pemandangan yang sama tetap ada di sana. Raka duduk berhadapan dengan Mira. Pria itu terlihat santai, sesekali tersenyum sambil berbicara. Mira juga tampak bahagia, tertawa kecil ketika Raka mengatakan sesuatu yang membuatnya terhibur. Pemandangan itu terlihat seperti kehidupan pasangan biasa. Tenang, hangat, bahagia. Namun bagi Alia, setiap detik yang ia lihat rasa seperti luka yang kembali terbuka. Ia menatap wajah Raka dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Wajah itu masih sama seperti yang ia kenal dulu. Tatapan matanya, cara ia tersenyum, bahkan cara ia sedikit memiringkan kepala saat mendengarkan orang lain berbicara. Semua itu sangat familiar. Dulu, senyum itu hanya untuknya. Dulu, tatapan itu hanya ia yang menerimanya. Namun sekarang semuanya diberikan kepada orang lain. Alia merasakan dadanya terasa semakin sesak. Kenangan lama tiba-tiba kembali muncul di pikirannya. Makan malam bersama. Percakapan kecil di ruang tamu. Tawa mereka saat membicarakan hal-hal sederhana. Semua kenangan itu dulu terasa begitu indah. Namun sekarang kenangan itu berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan. Karena pria yang pernah berbagi semua momen itu dengannya kini duduk di hadapannya sebagai orang yang berbeda. Pria yang telah meninggalkan kehidupannya tanpa penjelasan. Air mata mulai menggenang di mata Alia. Ia menundukkan wajahnya sedikit agar tidak terlihat oleh siapapun. "Kenapa?" bisiknya lirih. Pertanyaan itu sudah berulang kali muncul di dalam hatinya. Jika Raka memang ingin pergi, mengapa ia tidak mengatakan yang sebenarnya? Mengapa ia harus memalsukan kematiannya? Mengapa ia membiarkan Alia hidup dalam kesedihan selama 2 tahun? Alia kembali menatap meja di depan. Raka baru saja mengambil sesuatu dari piring Mira dan berkata sesuatu yang membuat wanita itu tertawa. Gerakan kecil itu terasa sangat familiar bagi Alia. Dulu, Raka juga sering melakukan hal yang sama padanya. Sekarang kebiasaan itu diberikan kepada orang lain. Alia akhirnya tidak mampu menahan air matanya lagi. Setetes air mata jatuh perlahan di pipinya. Ia segera menghapusnya, berusaha menenangkan dirinya. Namun hatinya terasa seperti hancur menjadi bagian-bagian kecil. Selama 2 tahun ia percaya bahwa cinta mereka berakhir karena takdir yang kejam. Namun kenyataan yang ia lihat sekarang jauh lebih menyakitkan. Cinta itu tidak berakhir karena kematian. Cinta itu berakhir karena pengkhianatan. Dan melihat pria yang pernah menjadi suaminya hidup bahagia bersama wanita lain membuat luka lama di hati Alia terbuka kembali, lebih dalam dari sebelumnya. Rencana mengungkap kebenaran. Malam itu Alia duduk di apartemennya dengan pikiran yang masih dipenuhi bayangan pertemuannya dengan Raka di restoran. Pemandangan itu terus terulang di kepalanya. Senyum Raka, tawa Mira, dan suasana hangat yang seolah tidak pernah terganggu oleh masa lalu. Namun kali ini perasaan Alia tidak lagi hanya dipenuhi kesedihan. Ada sesuatu yang lain tumbuh di dalam dirinya. Eka. Setelah beberapa saat, pintu apartemen berbunyi. Alia segera bangkit dan membukanya. Sinta masuk lebih dulu dengan wajah khawatir. "Alia, kamu baik-baik saja?" tanyanya. Di belakangnya, Davin juga ikut masuk ke dalam ruangan. Alia sudah menghubungi mereka berdua setelah kejadian di restoran tadi. "Aku melihatnya," kata Alia pelan. Sinta langsung memahami maksudnya. "Kamu melihat Raka?" tanyanya. Alia mengangguk. "Dia bersama Mira." Sinta menarik napas panjang. Ia duduk di sofa di samping Alia. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya lembut.
Alia terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Sakit, katanya jujur. Tapi sekarang aku semakin yakin bahwa semua ini harus diakhiri. Davin yang berdiri di dekat jendela memperhatikan Alia dengan serius. Maksudmu? Tanyanya. Alia menatap mereka berdua dengan tatapan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan ini lagi, katanya tegas. Sinta langsung mengangguk setuju. Kalau begitu kita harus mengungkap semuanya, kata Sinta. Davin berjalan kembali ke meja dan duduk di depan mereka. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, katanya sambil berpikir. Ia kemudian menjelaskan beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah mengumpulkan semua bukti tentang identitas asli Raka, atau Adrian, dan memperlihatkannya secara langsung. Jika kita hanya menghadapinya tanpa bukti, dia bisa saja menyangkal semuanya, jelas Davin. Sinta mengangguk. Jadi kita harus memastikan semua fakta sudah lengkap, tambahnya. Alia menatap mereka berdua. Untuk pertama kalinya sejak semua rahasia ini terungkap, ia merasa memiliki arah yang jelas. Aku tidak ingin membalas dendam, katanya pelan. Aku hanya ingin kebenaran. Davin menatapnya dengan penuh pengertian. Dan kamu berhak mendapatkannya, katanya. Sinta kemudian mengambil sebuah buku kecil dan mulai menuliskan beberapa hal. Baik, katanya. Kita mulai dari langkah pertama. Mereka bertiga mulai menyusun rencana dengan hati-hati. Mengumpulkan bukti. Menelusuri identitas baru Raka. Dan menentukan waktu yang tepat untuk menghadapinya secara langsung. Percakapan mereka berlangsung cukup lama. Semakin banyak informasi yang mereka kumpulkan, semakin jelas gambaran tentang kehidupan baru Raka. Alia mendengarkan semuanya dengan tenang. Luka di hatinya masih ada. Namun sekarang ia tidak lagi merasa lemah. Ia ingin mengakhiri semua kebohongan yang selama ini menghancurkan hidupnya. Dan bersama Sinta serta Davin, ia mulai menyiapkan langkah untuk membuka kebenaran yang selama ini disembunyikan. Rekan lama. Beberapa hari setelah mereka menyusun rencana, Davin berhasil menemukan satu nama yang mungkin bisa membantu membuka lebih banyak rahasia tentang Raka. Nama itu adalah Arga. Arga adalah salah satu rekan pilot yang dulu sering terbang bersama Raka sebelum kecelakaan pesawat yang dianggap merenggut nyawanya 2 tahun lalu. Dari beberapa catatan yang berhasil Davin temukan, Arga masih aktif di dunia penerbangan dan sesekali terlihat berada di kota yang sama. Suatu sore, Davin menghubungi Alia dan Sinta. Aku berhasil mendapatkan kontak Arga, katanya melalui telepon. Alia yang sedang duduk di ruang tamunya langsung berdiri. Kamu yakin dia mau bicara? Tanyanya. Belum tentu, jawab Davin. Tapi kita harus mencoba. Mereka akhirnya sepakat untuk bertemu Arga di sebuah kafe yang cukup tenang di pusat kota. Alia datang bersama Sinta. Perasaannya sedikit tegang, karena ia tidak tahu apakah Arga benar-benar bersedia membantu atau justru menutup diri. Beberapa menit kemudian, seorang pria masuk ke kafe itu. Davin yang sudah lebih dulu datang langsung berdiri. Arga, panggilnya. Pria itu menoleh dan berjalan mendekat. Wajahnya terlihat sedikit bingung saat melihat Alia. Alia? Katanya pelan. Alia mengangguk. Arga tampak terkejut. Aku pikir kamu sudah melupakan semuanya, katanya dengan suara ragu. Alia menarik napas perlahan. Aku juga berpikir begitu, jawabnya jujur. Sampai aku mengetahui sesuatu. Mereka akhirnya duduk di satu meja. Beberapa saat suasana terasa canggung. Arga tampak seperti sedang menimbang apakah ia harus berbicara atau tidak. Davin membuka percakapan. Kami tahu tentang Adrian, katanya langsung. Mendengar nama itu, ekspresi Arga berubah. Ia menatap Davin, lalu Alia. Jadi, kalian sudah tahu, katanya pelan. Alia menatapnya dengan serius.
Aku melihatnya sendiri, kata Alia. Arga menunduk. Tangannya saling menggenggam dengan gelisah. Arga, lanjut Alia dengan suara tenang, aku hanya ingin tahu kebenaran. Pria itu terdiam cukup lama. Sinta yang duduk di samping Alia memperhatikan dengan penuh harap. Akhirnya Arga menghela napas panjang. Aku sebenarnya tidak ingin terlibat dalam semua ini, katanya pelan. Alia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi aku tidak bisa terus menyimpan rahasia ini, lanjut Arga. Semua orang di meja itu langsung fokus mendengarkannya. Arga menatap Alia dengan wajah yang dipenuhi rasa bersalah. 2 tahun lalu, sebelum kecelakaan itu diumumkan, katanya perlahan, Raka datang menemuiku. Alia menahan napasnya. Apa yang dia katakan? Tanya Sinta. Arga menunduk sebentar sebelum menjawab. Dia memintaku menyembunyikan sesuatu. Suasana di meja itu langsung terasa semakin tegang. Apa maksudnya? Tanya Davin. Arga kembali menatap Alia. Dia mengatakan bahwa setelah hari itu, semua orang harus percaya bahwa dia sudah tidak ada. Kata-kata itu membuat Alia merasa seperti dunia kembali bergetar di bawah kakinya. Arga melanjutkan dengan suara berat. Aku tidak tahu seluruh rencananya waktu itu, katanya. Tapi sekarang aku sadar, semuanya memang sudah direncanakan sejak awal. Pengakuan itu membuat satu hal menjadi semakin jelas. Kebohongan tentang kematian Raka bukanlah kecelakaan. Itu adalah rencana yang sengaja dibuat. Bukti nyata. Suasana di meja kafe itu terasa semakin berat setelah pengakuan Arga. Alia masih berusaha mencerna semua yang baru saja ia dengar. 2 tahun yang lalu, ketika dunia mengabarkan bahwa suaminya meninggal dalam kecelakaan pesawat, ternyata semua itu hanyalah bagian dari rencana yang telah disusun dengan rapi. Alia menatap Arga dengan mata yang penuh pertanyaan. Kalau kamu tahu sesuatu sejak dulu, katanya pelan, kenapa kamu tidak pernah mengatakan apa-apa? Arga menghela napas panjang. Wajahnya terlihat penuh penyesalan. Aku juga terjebak dalam situasi itu, jawabnya. Waktu itu Raka datang dengan keadaan yang sangat serius. Dia bilang semua yang akan terjadi adalah keputusan yang sudah tidak bisa diubah. Sinta mengerutkan kening. Lalu kamu langsung percaya begitu saja? Arga menggeleng. Tidak sepenuhnya. Tapi dia memintaku menyimpan beberapa dokumen dan mengatakan bahwa suatu hari nanti mungkin akan ada orang yang membutuhkan kebenaran. Alia merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Dokumen? Ulangnya. Arga menoleh ke tas yang ia bawa sejak tadi. Dengan gerakan perlahan, ia membuka resleting tas itu dan mengeluarkan sebuah map berwarna coklat. Map itu terlihat sudah cukup lama disimpan. Davin memperhatikan dengan serius. Apa itu? Tanyanya. Arga meletakkan map itu di atas meja di antara mereka. Ini yang dia titipkan padaku, katanya. Tangan Alia sedikit gemetar saat membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen dan salinan catatan penerbangan. Davin segera mengambil salah satu dokumen dan membacanya dengan teliti. Ekspresinya berubah. Ini, data penerbangan sebelum kecelakaan itu diumumkan, katanya. Sinta ikut melihat dari dekat. Di sini tertulis bahwa Raka sebenarnya sudah turun dari pesawat sebelum penerbangan terakhir itu terjadi, katanya dengan nada terkejut. Arga mengangguk pelan. Itu yang sebenarnya terjadi. Alia merasa kepalanya sedikit berputar. Jadi dia memang tidak pernah berada di pesawat itu saat kecelakaan terjadi? Tanya Alia. Tidak, jawab Arga pelan. Di dalam map itu juga terdapat salinan dokumen identitas lain. Nama yang tertulis di sana adalah nama yang sekarang digunakan Raka. Identitas baru yang selama ini ia pakai untuk menjalani hidupnya. Davin menatap Alia dengan serius. Ini adalah bukti yang sangat kuat, katanya. Sinta juga mengangguk. Dengan dokumen ini,
kita bisa membuktikan bahwa kematiannya benar-benar direkayasa. Alia menatap lembaran dokumen itu dengan perasaan campur aduk. Selama 2 tahun ia hidup dalam kesedihan karena mengira kehilangan suaminya untuk selamanya. Namun sekarang semua bukti itu ada di depan matanya. Bukti bahwa kematian Raka hanyalah sebuah sandiwara yang direncanakan dengan rapi. Alia perlahan menutup map tersebut. Matanya tidak lagi dipenuhi air mata seperti sebelumnya. Kini ada sesuatu yang berbeda di dalam tatapannya. Keteguhan. Dengan bukti nyata itu, Alia tahu bahwa saatnya semakin dekat. Saat untuk menghadapi pria yang dulu ia cintai dan membuka semua kebohongan yang telah menghancurkan hidupnya. Konfrontasi. Beberapa hari setelah Arga memberikan dokumen itu, Alia akhirnya merasa waktunya telah tiba. Semua bukti sudah ada di tangannya. Tidak ada lagi keraguan tentang kebenaran yang selama ini disembunyikan. Sore itu, Alia berdiri di depan sebuah restoran yang pernah ia datangi sebelumnya, tempat di mana ia pertama kali melihat Raka bersama Mira. Namun kali ini ia tidak datang sendirian. Sinta berdiri di sampingnya, sementara Davin menunggu tidak jauh dari pintu masuk. Mereka tidak akan ikut campur, tetapi mereka siap berada di sana jika Alia membutuhkan dukungan. Aku bisa menunggumu di dalam kalau kamu mau, kata Sinta pelan. Alia menggeleng. Tidak, jawabnya tenang. Ini sesuatu yang harus aku hadapi sendiri. Davin mengangguk memahami. Kalau ada apa-apa, kami ada di sini, katanya. Alia menarik napas panjang sebelum akhirnya melangkah masuk ke restoran itu. Beberapa orang terlihat sedang makan malam, namun Alia tidak terlalu memperhatikan suasana di sekitarnya. Matanya langsung mencari satu sosok yang sudah lama ia kenal, dan tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Di salah satu meja dekat jendela, Raka sedang duduk sendirian sambil melihat ponselnya. Sekilas, pria itu terlihat sama seperti dulu. Namun bagi Alia, semua yang ia lihat sekarang terasa sangat berbeda. Langkahnya perlahan mendekati meja itu. Ketika ia berhenti di depan meja, Raka akhirnya mengangkat wajahnya. Awalnya ia hanya terlihat sedikit bingung karena seseorang berdiri di depannya. Namun saat matanya benar-benar melihat wajah Alia, ekspresinya berubah drastis. Wajahnya pucat, matanya membesar. Seolah ia baru saja melihat sesuatu yang mustahil. Alia? Bisiknya. Suara itu hampir tidak terdengar. Alia menatapnya dengan tenang. 2 tahun yang lalu, ia mungkin akan menangis saat melihat pria itu. Namun sekarang, air matanya sudah mengering. Aku tidak mati, lanjut Raka dengan suara yang terdengar gugup, seolah kata-kata itu keluar tanpa ia sadari. Alia tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tetapi senyum yang penuh luka. Aku tahu, jawabnya. Raka terlihat benar-benar panik sekarang. Ia berdiri dari kursinya, seolah tidak tahu harus mengatakan apa. Bagaimana kamu bisa? Katanya terputus. Alia perlahan meletakkan map coklat di atas meja. Raka langsung mengenali map itu. Wajahnya semakin tegang. Arga akhirnya berbicara, kata Alia dengan suara tenang. Beberapa orang di restoran mulai melirik ke arah mereka karena suasana yang mulai terasa tidak biasa. Raka terlihat kehabisan kata-kata. Alia, dengarkan aku dulu, katanya. Namun Alia mengangkat tangannya sedikit, menghentikannya. 2 tahun, katanya perlahan. 2 tahun aku menangisi seseorang yang ternyata masih hidup. Kata-kata itu terasa berat di udara. Raka menundukkan kepalanya sesaat. Aku bisa menjelaskan semuanya, katanya dengan nada memohon. Alia menatapnya dalam-dalam. Tatapan yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin. Aku tidak datang untuk mendengar alasanmu, katanya. Ia mendorong map itu sedikit ke arah Raka. Semua kebohonganmu ada di sana.
Raka melihat dokumen-dokumen itu tanpa berani menyentuhnya. Alia kemudian berkata dengan suara yang tenang namun tegas. Aku hanya datang untuk memastikan satu hal. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Alia menatapnya lurus. Kamu benar-benar memilih meninggalkan hidupmu dan meninggalkanku. Keheningan menyelimuti mereka. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, Alia dan Raka akhirnya berdiri berhadapan, bukan sebagai pasangan yang saling mencintai, tetapi sebagai 2 orang yang terpisah oleh kebohongan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Pengakuan. Restoran itu terasa semakin sunyi meskipun sebenarnya masih banyak orang di dalamnya. Alia berdiri tegak di depan meja, sementara Raka terlihat gelisah di hadapannya. Map berisi dokumen yang membongkar semua kebohongannya masih tergeletak di antara mereka. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Raka akhirnya menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Alia, aku memang bersalah, katanya pelan. Alia tidak menjawab. Ia hanya menatap pria yang dulu menjadi pusat hidupnya. Raka menundukkan pandangannya sebentar sebelum melanjutkan. Kamu pantas tahu semuanya. Tangannya perlahan menyentuh map itu, tetapi bukan untuk menyembunyikannya. Ia hanya menatap dokumen-dokumen di dalamnya seperti seseorang yang tidak lagi bisa menghindari kenyataan. 2 tahun lalu, aku merasa hidupku seperti tidak punya jalan keluar, katanya. Alia mengerutkan kening. Tidak punya jalan keluar, ulangnya. Raka mengangguk pelan. Tekanan di pekerjaanku semakin besar. Setiap hari aku harus terbang dengan jadwal yang padat, tanggung jawab yang berat, dan risiko yang selalu ada. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Semua orang melihatku sebagai seseorang yang kuat, tapi sebenarnya aku merasa terjebak. Alia mendengarkan dengan ekspresi dingin. Lalu kamu memutuskan untuk mati, katanya tajam. Raka terlihat terpukul oleh kalimat itu. Aku tidak benar-benar mati, katanya dengan suara rendah. Bagiku kamu sudah mati sejak hari itu, jawab Alia tanpa ragu. Ucapan itu membuat Raka terdiam. Beberapa saat kemudian ia kembali berbicara. Aku tidak merencanakan semuanya sendirian pada awalnya, katanya. Awalnya aku hanya ingin menghilang dari semua tekanan itu. Aku ingin memulai hidup yang benar-benar baru. Alia menggeleng pelan. Dan kamu pikir cara terbaik adalah membuat semua orang percaya kamu sudah meninggal? Raka menutup matanya sejenak. Aku tahu itu salah, katanya. Ia kemudian melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Setelah semuanya terjadi, aku tidak punya keberanian untuk kembali. Alia menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Kenapa? Tanyanya. Raka terlihat ragu, namun akhirnya menjawab. Karena aku sudah terlalu jauh melangkah. Ia menatap Alia dengan penuh penyesalan. Aku tahu kalau aku kembali, semuanya akan hancur. Karierku, hidupku, dan mungkin juga hidupmu. Alia tertawa kecil, tawa yang terdengar pahit. Hidupku sudah hancur sejak kamu menghilang, katanya. Raka terdiam. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan suara hampir berbisik. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menemukan semuanya. Alia menatapnya lurus. Kebohongan sebesar ini tidak mungkin tersembunyi selamanya. Raka menunduk lagi. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali, pria itu benar-benar terlihat seperti seseorang yang menyadari kesalahannya. Namun bagi Alia, pengakuan itu tidak menghapus apapun. Ia sudah mendengar kebenaran yang selama ini ia cari. Raka tidak mati karena kecelakaan. Ia memilih pergi. Ia memilih kabur dari kehidupannya yang lama, dan meninggalkan Alia di dalam kesedihan selama 2 tahun. Mira mengetahui kebenaran. Percakapan antara Alia dan Raka di restoran belum benar-benar berakhir ketika pintu restoran kembali terbuka. Seorang wanita masuk dengan langkah cepat,
seolah sedang mencari seseorang. Wanita itu adalah Mira. Ia sempat melihat sekeliling ruangan sebelum akhirnya menemukan meja tempat Raka berdiri. Namun langkahnya tiba-tiba melambat ketika ia melihat seorang wanita lain berdiri di hadapan suaminya. Alia. Mira mengerutkan kening dengan bingung. Ia tidak pernah melihat wanita itu sebelumnya, tetapi suasana di antara mereka terasa aneh. "Mengapa kalian berdiri seperti itu?" tanya Mira sambil mendekat. Raka terlihat sangat terkejut melihat Mira datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. "Mira, kamu seharusnya belum datang," katanya gugup. Namun Mira sudah berdiri di dekat mereka sekarang. Tatapannya berpindah dari Raka ke Alia. "Siapa dia?" tanya Mira. Alia dan Raka sama-sama terdiam. Beberapa detik yang hening terasa sangat panjang. Mira mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Raka?" panggilnya lagi. Alia perlahan menarik napas. Ia tahu bahwa momen ini tidak bisa dihindari lagi. "Aku yang akan menjelaskan," kata Alia dengan suara tenang. Mira menatapnya dengan bingung. "Menjelaskan apa?" tanyanya. Alia kemudian mengambil map yang tadi ia letakkan di meja dan membukanya. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen dan meletakkannya di depan Mira. "Aku mengenal pria ini jauh sebelum kamu," kata Alia. Mira mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Alia menatapnya dengan tenang, meskipun hatinya masih terasa berat. "Namaku Alia," katanya pelan. "Dan 2 tahun yang lalu, pria ini adalah suamiku." Kalimat itu membuat Mira membeku. "Apa?" bisiknya. Raka langsung mencoba menyela. "Mira, dengarkan aku dulu." Namun Mira mengangkat tangannya menghentikannya. Matanya masih terpaku pada Alia. "Suami?" ulangnya dengan suara yang gemetar. Alia mengangguk perlahan. 2 tahun lalu semua orang diberitahu bahwa dia meninggal dalam kecelakaan pesawat. Mira menoleh perlahan ke arah Raka. Tatapannya penuh kebingungan. "Bukankah kamu bilang keluargamu sudah tidak ada?" katanya. Raka tidak langsung menjawab. Alia melanjutkan dengan tenang. "Kecelakaan itu hanyalah rekayasa." Mira menatap dokumen di meja. Tangannya perlahan mengambil salah satu lembar kertas dan membacanya. Semakin lama ia membaca, wajahnya semakin pucat. "Ini tidak mungkin," katanya pelan. "Namun semua bukti ada di sana. Data penerbangan, identitas lama Raka, dan fakta bahwa kematiannya telah dipalsukan." Mira akhirnya menatap Raka dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Jadi, selama ini kamu membohongiku juga?" tanyanya. Raka tampak kehilangan kata-kata. "Mira, aku bisa menjelaskan." "Tidak," potong Mira dengan suara yang lebih keras. Beberapa orang di restoran mulai memperhatikan mereka, tetapi Mira tidak peduli lagi. Ia menatap Raka dengan tatapan yang penuh kekecewaan. "Kamu bilang kamu memulai hidup baru karena masa lalumu sudah selesai," katanya dengan suara bergetar. "Tapi ternyata masa lalumu masih hidup dan berdiri tepat di depan kita." Raka terdiam. Air mata akhirnya jatuh di pipi Mira. Dalam satu momen singkat, seluruh dunia yang ia percayai runtuh. Ia baru saja mengetahui bahwa pria yang ia cintai telah membohongi 2 wanita sekaligus. Keputusan berat. Suasana restoran menjadi semakin tegang setelah kebenaran terbuka. Mira masih berdiri di tempatnya. Tangannya sedikit gemetar saat memegang lembaran dokumen yang baru saja ia baca. Alia berdiri dengan tenang di sisi lain meja. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Baginya, semua kebenaran sudah disampaikan. Sekarang keputusan ada di tangan Mira. Raka mencoba mendekati istrinya. "Mira, dengarkan aku dulu," katanya dengan suara penuh penyesalan. Namun Mira mundur 1 langkah. Gerakan kecil itu terasa seperti jarak yang sangat besar. "Jangan mendekat," katanya pelan.
Raka langsung berhenti. Matanya terlihat panik, seolah ia baru menyadari bahwa semua yang ia bangun selama 2 tahun terakhir kini berada di ambang kehancuran. Aku memang berbohong, katanya. Tapi perasaanku padamu tidak pernah bohong. Mira menatapnya dengan mata yang penuh luka. Kamu masih berani bicara tentang perasaan? Tanyanya lirih. Raka terdiam. Mira menoleh sekilas ke arah Alia. Untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami posisi wanita itu. 2 tahun hidup dalam kesedihan karena percaya suaminya telah meninggal. Sementara pria itu memulai kehidupan baru tanpa memberi penjelasan. Perasaan Mira terasa semakin berat. Ia kembali menatap Raka. Selama ini aku percaya semua yang kamu katakan, katanya perlahan. Aku percaya masa lalumu sudah selesai. Raka mencoba berbicara lagi. Aku ingin memulai hidup baru. Tapi kamu memulainya dengan kebohongan, potong Mira. Kalimat itu membuat Raka tidak mampu menjawab. Air mata kembali jatuh di wajah Mira. Tetapi kali ini ekspresinya mulai berubah. Bukan hanya kesedihan. Ada juga ketegasan. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang membangun seluruh kehidupannya dari kebohongan, katanya. Raka tampak semakin gelisah. Mira, kita bisa memperbaiki semuanya, katanya cepat. Namun Mira menggeleng pelan. Tidak, jawabnya. Suasana di antara mereka terasa sangat sunyi. Kepercayaan bukan sesuatu yang bisa diperbaiki begitu saja, lanjut Mira. Sekali hancur, semuanya ikut runtuh. Raka mencoba melangkah mendekat lagi, tetapi Mira mundur sekali lagi. Kali ini jaraknya semakin jauh. Aku tidak mengenal pria yang berdiri di depanku sekarang, katanya dengan suara berat. Raka menatapnya dengan putus asa. Mira. Namun Mira sudah mengambil tasnya dari kursi. Ia berdiri tegak, berusaha menenangkan dirinya sebelum berkata dengan tegas. Aku pergi. Raka terlihat sangat terpukul. Kamu tidak bisa meninggalkanku seperti ini, katanya. Mira menatapnya untuk terakhir kalinya. Justru kamu yang meninggalkan semuanya sejak awal. Kalimat itu terasa seperti penutup dari semua yang terjadi. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Mira berbalik dan berjalan menuju pintu restoran. Langkahnya pelan tetapi pasti. Di belakangnya, Raka hanya bisa berdiri diam. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, wanita yang ia cintai memilih pergi karena kebohongan yang ia buat sendiri. Harga dari sebuah kebohongan. Setelah Mira meninggalkan restoran, suasana di tempat itu terasa lebih sunyi meskipun orang-orang masih berada di meja mereka masing-masing. Raka berdiri tanpa bergerak, menatap pintu tempat Mira baru saja pergi. Beberapa detik yang lalu ia masih memiliki kehidupan yang tampak sempurna. Sekarang semuanya terasa runtuh. Alia masih berdiri di dekat meja. Ia melihat ekspresi Raka yang dipenuhi kekosongan, tetapi hatinya sudah tidak lagi digerakkan oleh rasa kasihan seperti dulu. 2 tahun lalu, ia telah kehilangan terlalu banyak hal karena keputusan pria itu. Raka akhirnya menoleh kembali ke arah Alia. Tatapannya dipenuhi kelelahan. Aku tidak pernah membayangkan semuanya akan berakhir seperti ini, katanya pelan. Alia tidak langsung menjawab. Baginya, semua yang terjadi sekarang hanyalah akibat dari keputusan yang pernah dibuat Raka sendiri. Kamu yang memilih jalan ini, jawab Alia akhirnya. Raka menunduk. Di atas meja masih ada map berisi dokumen yang membongkar seluruh kebohongannya. Dokumen itu bukan hanya membuktikan bahwa ia memalsukan kematiannya, tetapi juga dapat menghancurkan semua yang ia bangun dengan identitas barunya. Jika semua ini sampai diketahui lebih luas, kata Raka dengan suara pelan. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi semua orang di sana memahami maksudnya. Karirnya sebagai pilot tidak akan pernah sama lagi. Dunia penerbangan sangat bergantung pada kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas.
Kebohongan sebesar ini tidak mungkin diterima begitu saja. Davin yang sejak tadi memperhatikan dari jauh, akhirnya mendekat bersama Sinta. Raka menatap mereka dengan wajah yang lelah. "Aku tahu kalian yang membantu Alia menemukan semuanya," katanya. Davin tidak menyangkal. "Kebenaran memang selalu menemukan jalannya," jawabnya singkat. Raka kembali menatap meja. Ia mengingat semua keputusan yang pernah ia buat 2 tahun lalu. Saat itu ia merasa sedang mencari kebebasan dari tekanan hidupnya. Namun sekarang ia mulai menyadari sesuatu yang pahit. Ia memang berhasil melarikan diri dari kehidupannya yang lama. Tetapi ia juga kehilangan semua yang pernah berarti. Mira sudah pergi. Alia sudah tidak lagi memandangnya dengan cinta. Dan identitas barunya kini berada di ujung kehancuran. "Aku kehilangan segalanya," katanya lirih. Alia menatapnya dengan tenang. "Bukan kehilangan," katanya pelan. Raka mengangkat wajahnya. Alia melanjutkan dengan suara yang tegas namun tidak penuh amarah. "Itu adalah harga dari kebohonganmu." Raka tidak bisa membantah. Semua yang terjadi sekarang bukanlah nasib buruk atau kesalahan orang lain. Semua itu adalah akibat dari keputusan yang pernah ia buat sendiri. Keputusan untuk memalsukan kematiannya. Keputusan untuk memulai kehidupan baru dengan kebohongan. Dan sekarang, kebohongan itu telah mengambil semua yang pernah ia miliki. Karirnya, kepercayaan orang lain, dan 2 wanita yang pernah mencintainya dengan tulus. Awal kehidupan baru. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam di restoran itu. Malam ketika semua kebohongan akhirnya terbuka. Kehidupan Alia perlahan kembali tenang. Meskipun perjalanan untuk memulihkan hatinya tidak mudah. Hari itu Alia berdiri di balkon apartemennya sambil memandang langit pagi yang cerah. Angin sejuk menyentuh wajahnya, membawa perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa lebih ringan. Selama 2 tahun terakhir, hidupnya selalu dibayangi kenangan tentang Raka, tentang cinta yang ia kira berakhir karena takdir yang kejam. Namun sekarang ia tahu bahwa masa lalu itu memang harus ditutup. Bukan karena ia melupakan semuanya, tetapi karena ia memilih untuk tidak lagi hidup di dalamnya. Di ruang tamu, Sinta sedang duduk sambil meminum kopi. Ia sesekali memperhatikan Alia dari jauh dengan senyum kecil. "Kamu terlihat berbeda hari ini," katanya saat Alia kembali masuk ke dalam. Alia tersenyum tipis. "Mungkin karena akhirnya aku bisa bernapas dengan lega," jawabnya. Sinta mengangguk memahami. "Kamu sudah melalui banyak hal," katanya. Alia duduk di kursi di depan sahabatnya. "Aku sempat berpikir hidupku sudah berakhir 2 tahun lalu," kata Alia pelan. "Tapi ternyata itu bukan akhir." Sinta tersenyum. "Itu hanya awal dari sesuatu yang baru." Beberapa saat kemudian ponsel Alia berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Davin. Ia menanyakan kabarnya dan memastikan semuanya baik-baik saja. Alia membaca pesan itu dengan senyum kecil sebelum membalasnya singkat. Selama beberapa minggu terakhir, Davin sering membantu Alia menyelesaikan berbagai hal yang masih berkaitan dengan kasus kebohongan Raka. Namun lebih dari itu, Davin juga menjadi seseorang yang selalu memberi dukungan tanpa memaksa. Alia menghargai kehadiran itu. Namun untuk saat ini, ia tidak ingin terburu-buru memikirkan hal lain. Yang paling penting baginya adalah menemukan kembali dirinya sendiri. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela. Di luar sana, kota mulai ramai dengan aktivitas pagi. Orang-orang berjalan dengan tujuan masing-masing, memulai hari baru mereka. Alia menarik napas panjang. Masa lalu mungkin tidak bisa dihapus. Kenangan tentang cinta, pengkhianatan, dan luka itu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Namun ia tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan masa depannya. Hari ini adalah langkah pertama. Langkah untuk membangun kehidupan yang benar-benar baru.
Dan kali ini, Alia berjalan ke depan dengan hati yang lebih kuat. Kebahagiaan yang datang perlahan. Beberapa bulan telah berlalu sejak semua kejadian yang mengubah hidup Alia. Waktu perlahan membawa ketenangan yang dulu terasa mustahil ia rasakan kembali. Pagi itu, Alia berjalan di sebuah taman kota yang dipenuhi sinar matahari lembut. Udara terasa segar, dan suara angin yang berhembus di antara pepohonan membuat suasana terasa damai. Di masa lalu, ia sering menghindari tempat-tempat ramai seperti ini. Setiap sudut kota seolah mengingatkannya pada kenangan bersama Raka. Namun sekarang, semuanya terasa berbeda. Alia belajar menerima bahwa masa lalu memang tidak bisa diubah. Yang bisa ia lakukan hanyalah melangkah maju tanpa terus membawa luka yang sama. Di bangku taman tidak jauh darinya, Sinta duduk sambil menunggu. Ia melambaikan tangan saat melihat Alia mendekat. "Kamu datang juga," katanya dengan senyum hangat. Alia duduk di samping sahabatnya. "Aku hanya tidak ingin terlambat lagi untuk hal-hal yang membuatku bahagia," jawabnya. Sinta tertawa kecil. "Kamu benar-benar sudah berubah." Sebelum Alia sempat menjawab, seseorang berjalan mendekati mereka dari arah jalan setapak taman. Itu adalah Davin. Pria itu membawa 2 gelas minuman yang baru saja ia beli dari kedai kecil di dekat taman. "Aku harap kalian belum bosan menunggu," katanya sambil memberikan salah satu gelas kepada Alia. "Terima kasih," kata Alia dengan senyum tulus. Sinta memperhatikan mereka berdua dengan ekspresi jahil sebelum akhirnya berdiri. "Sepertinya aku harus pergi sebentar," katanya. Alia langsung menoleh. "Kamu mau kemana?" "Jalan-jalan sebentar," jawab Sinta santai. "Aku akan kembali nanti." Namun sebelum Alia sempat protes, Sinta sudah berjalan menjauh dengan langkah ringan. Kini hanya Alia dan Davin yang tersisa di bangku taman itu. Suasana sempat terasa sedikit canggung. Davin akhirnya berkata dengan nada lembut, "Bagaimana kabarmu sekarang?" Alia menatap taman yang luas di depannya sebelum menjawab. "Lebih baik," katanya jujur. Ia menoleh ke arah Davin. "Dulu aku pikir hidupku berhenti di satu titik," lanjutnya. "Tapi ternyata hidup terus berjalan." Davin mengangguk. "Dan kamu berhasil melewati semuanya." Alia tersenyum kecil. "Bukan hanya aku," katanya. "Tanpa kalian berdua, mungkin aku tidak akan sekuat ini." Davin tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Alia dengan ekspresi hangat. "Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar," katanya. Angin taman berhembus lembut, membuat suasana terasa tenang. Alia menyadari sesuatu yang perlahan berubah di dalam hatinya. Rasa sakit yang dulu terasa begitu besar kini tidak lagi menguasai dirinya. Sebagai gantinya, muncul perasaan baru, perasaan tenang yang memberinya keberanian untuk membuka hati kembali. Ia menatap Davin. "Terima kasih sudah selalu ada," katanya. Davin tersenyum. "Aku akan tetap di sini," jawabnya. Alia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak lagi takut memikirkannya. Karena sekarang ia tahu satu hal penting. Kebahagiaan tidak selalu datang sekaligus. Terkadang kebahagiaan datang perlahan, melalui orang-orang yang tulus, melalui keberanian untuk bangkit, dan melalui keputusan untuk kembali membuka hati. Dan hari itu, di taman yang tenang itu, Alia akhirnya merasa siap menyambut masa depan dengan senyum yang tulus.